Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Fatima, saya dari Prodi Manajemen kelas Weekend. Nomor induk mahasiswa saya 2892250 Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Soal pertama, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai tahun 2020 berikut. Komoditi A, B, C, D, E di tahun 2019 harganya yaitu 300 sampai 450 di kuantitasnya dari 45 sampai 60. Di tahun 2020 harganya di angka 325 sampai 475, kuantitasnya 50 sampai 55. Berdasarkan tabel di atas, hitung indeks tahun 2020 dengan tahun 2019 dengan model indeks price pace, indeks fase, indeks drop bis, indeks Fisher, dan indeks Edward. Nah, yang pertama itu kita cari indeks Aspire. Nah, yang kita cari itu harga dikali harga. Yang pertama itu 325 dikali 300 hasilnya 97.500. Nah, yang kedua itu 375 dikali 350 hasilnya 131.250. Yang ketiga itu ada 400 dikali 375 hasilnya 150.000. Yang keempat itu ada 425 dikali 400 hasilnya 170.000. Yang kelima itu ada 475 dikali 450 hasilnya 213.750. Nah, total dari harga itu 762.000. Selanjutnya kita cari harga dan kuantitas. Harga dikali kuantitas. Harga yang pertama itu 300 dikali 45 hasilnya 13.500. Yang kedua itu 350 dikali 44 hasilnya 15.400. Yang ketiga itu ada 375 dikali 50 hasilnya 18.750. Yang keempat ada 400 dikali 56 hasilnya 22.400. Yang kelima itu 450 dikali 60 hasilnya 27.000. Totalnya itu 97.050. Lalu kita cari jumlahnya, yaitu PN dikali QO dibagi PO dikali QO dikali 100%. Totalnya 762.500 dibagi 97.050 hasilnya 785,6%. Nah, ini jumlah dari indeks last payers. Nah, selanjutnya kita cari tentang indeks pasca atau IP. Nah, kita cari dulu PN kali QN atau disebut harga dikali kuantitas. Yang pertama itu 325 dikali 50 hasilnya 16.250. Yang kedua itu 375.000 dikali 52 hasilnya 19.500. Yang ketiga itu 400 dikali 66 hasilnya 26.400. Yang keempat itu 425.000 dikali 60 hasilnya 25.500. Yang kelima itu 475.000 dikali 55 hasilnya 26.125. Totalnya 113.775. Selanjutnya sama di tahun 2020 ya. PO kali QN yaitu
harga dikali kuantitas. 300 dikali 50 hasilnya 15.000. 350 dikali 52 hasilnya 18.200. 375.000 dikali 66 hasilnya 24.750. 400 dikali 60 sama dengan 24.000. 400 dikali 55 sama dengan 24.750. Totalnya 106.700. Nah, dari itu kita jumlahin PN kali QN dikali 100% hasilnya 113.775.000 dikali 100% yaitu 106.060. Selanjutnya kita cari yang C-index probis atau ID. ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Hasilnya 785,6% ditambah 106,63% dibagi 2 hasilnya 446,11%. D-index Fisher atau IF. IF akar IL dikali IP hasilnya akar 785,6 dikali 106,63 hasilnya 83.768.528 hasilnya 289.427. Selanjutnya kita cari indeks Edwards atau EA. PN dalam kurung QO ditambah QN 325 dalam kurung 45 ditambah 50 hasilnya 30.875. 375 dalam kurung 44 ditambah 52 hasilnya 36.000. 400 dalam kurung 30 dikali 66 hasilnya 46.400. 425 dalam kurung 56 tambah 60 hasilnya 49.300. Selanjutnya 475 dalam kurung 60 tambah 55 hasilnya 54,625. Totalnya itu 217.200. Selanjutnya yang di tahun 2020 PO dalam kurung QO ditambah QN 300 dalam kurung 45 ditambah 50 hasilnya 28.500. Selanjutnya 350 dalam kurung 44 ditambah 52 hasilnya 33.600. Selanjutnya 375 ditambah 50 tambah 6 hasilnya 43.500. Selanjutnya 400 dalam kurung 56 ditambah 60 hasilnya 46.400. Selanjutnya 450 dalam kurung 60 ditambah 55 hasilnya 51.700. Totalnya 203.700. Sekarang kita jawab soal nomor 2. Diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai 2020. Yang pertama itu tahun 2015 jumlahnya 465.000. Yang kedua di tahun 2016 jumlahnya 445.000. Yang ketiga itu di tahun 2017 jumlahnya 470.000. Yang keempat 2018 jumlahnya 386.000. Yang kelima di tahun 2019 jumlahnya 395.000. Yang keenam di tahun 2020 jumlahnya 350.000. Dari data tersebut, berapa ramalan penjualan tahun 2025 dengan menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat kecil? Soal nomor 2 kita cari. Yang pertama itu metode semi rata-rata. 3 tahun pertama di tahun 2015, 2016 sampai 2017. Jumlah tamunya 465 sampai 470. 3 tahun pertama yaitu 1380 dibagi 3. Nah, yang di tahun kedua itu 2018 sampai 2020
Jumlah tamunya 386 sampai 350. Di 3 tahun kedua itu 1131 dibagi 3. Nah, yang di tahun pertama itu jumlahnya 460, yang di tahun kedua itu 377. Jadi kita jumlahin, kita kurang 377 dikurang 460 dibagi 3, hasilnya minus 27,7. Persamaan di tahun 2025, Y sama dengan A ditambah BX. 460 ditambah 27,7 dalam dikali 15, yang Y 25 sama dengan 460 dikurang 415,5, hasilnya 44,5. Tadi sudah mencari metode semi rata-rata, dan sekarang kita mencari kuadrat kecil. Di tahun 2015, Y-nya 465, X-nya minus 5, X-Y-nya minus 2325, X kuadratnya 25. Di tahun 2016, Y-nya 445, X-nya min 3, X-Y-nya minus 1335, X kuadratnya 9. Di tahun 2017, Y-nya 470, X-nya min 1, X-Y-nya minus 470, X kuadratnya 1. Di tahun 2018, Y-nya 386, X-nya itu 1, X-Y-nya itu 386, X kuadratnya 1. Di tahun 2019, Y-nya 395, X-nya 3, X-Y-nya 1185, X kuadratnya 9. Di tahun 2020, Y-nya 350, X-nya 5, X-Y-nya 1750, X kuadratnya 25. Y dari totalnya, yang Y itu 2511, X-nya 0, X-Y-nya minus 4130 ditambah 3321, hasilnya minus 809. X kuadratnya hasilnya 70. A-nya itu 2511 dibagi 6, hasilnya 4185. Yang B-nya itu minus 809 dibagi 70, hasilnya minus 11,56. Selanjutnya nilai Y ditambah A tambah BX, yaitu hasil jumlahnya 418,5 ditambah minus 11,55 dikali 15, hasilnya 418,5 dikurang 173,35, hasilnya 245,15. Nah, itu hasil dari kuadrat kecil. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai 2020. Di tahun 2014 penjualannya yaitu 300, di tahun 2015 penjualannya 290, di tahun 2016 penjualannya 350, di tahun 2017 penjualannya 285, di tahun 2018 penjualannya 325, di tahun 2019 penjualannya 345, di tahun 2020 penjualannya 360. Nah, soalnya itu hitunglah peramalan volume penjualan pada tahun 2025 menggunakan kuadrat. Apakah tepat jika peramalan menggunakan metode ini? Peramalan metode kuadratis. Di tahun 2019 Y-nya 300, X-nya minus 3, X-Y-nya minus 900, X kuadrat 9, X kuadrat Y 2700, X pangkat 481. Di tahun 2015 Y-nya 290, X-nya minus 2, X-Y-nya minus 580, X kuadratnya 4, X kuadrat Y 1160, X pangkat 4 8. Di tahun 2016 Y-nya 350, X-nya minus 1, X-Y-nya minus 350, X kuadratnya 1, X kuadrat Y-nya 350, X pangkat 4-nya 1.
Di tahun 2017 Y-nya itu 385, X-nya itu 0, Y-nya 0, X kuadratnya 0, X kuadratnya 0, X pangkat 4 0. Di tahun 2018 Y-nya 325, X-nya 1, XY-nya 325, X kuadratnya 1, X kuadratnya 325, X pangkat 4 1. Di tahun 2019 Y-nya 345, X-nya 2, XY-nya 690, X kuadratnya 4, X kuadrat Y-nya 4, X kuadrat Y-nya 1380, X pangkat 4 8. Di tahun 2020 Y-nya 360, X-nya 3, XY-nya 1080, X kuadratnya 9, X kuadrat Y 3240, X pangkat 4 81, totalnya 2255, X-nya 5 0, XY-nya 145, X kuadratnya 28, X kuadrat Y-nya 9155, X pangkat 4 180. Total semuanya tahun 2014 sampai 2020 Y-nya 2255, X-nya 0, XY-nya 145, X kuadratnya 28, X kuadrat Y-nya 9155, X 4-nya 180. Total seluruhannya yaitu Y dikali X pangkat 4 dikurang X kuadrat dikali Y dikali X kuadrat dibagi N pangkat 4, X pangkat 4 dijumlah dikurang jumlah X kuadrat dikali kuadrat, hasilnya 2255 dikali 180 dikurang 9155 dikali 28 dibagi 7 dalam kurung 180 dikurang 28 kuadrat, hasilnya 405.900 dikurang 236.340 dibagi 1260 dikurang 784, jumlahnya 1409.560 dibagi 476, hasilnya 314.206. Ramalan dari volume penjualan pada tahun 2025 yaitu A ditambah BX ditambah CX kuadrat, hasilnya 314.000, 2016 ditambah 5,17 dikali 1000 1,94 X kuadrat, hasilnya 314.000, 2016 ditambah 5,17 dalam kurung 8 ditambah 1,98 dalam kurung 8 kuadrat, hasilnya 314.000, 2016 ditambah 41,36 ditambah 126,72, hasilnya 482.2816. Lalu selanjutnya yang B-nya itu XY 145 dibagi 28 jumlahnya 5,17. Yang C-nya itu 7 dalam kurung 9.155 dikurang 28 dalam kurung 28 dalam kurung lagi 2.255 dibagi 7 dalam kurung 180 dikurang dalam kurung 28 kuadrat, hasilnya 945 dibagi 476. Hasil totalnya yaitu 1,98. Jadi nilai A, B, C 314,2016, yang B nya 5,17, yang C nya 1,98. Soal nomor 4 yang terakhir yaitu suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang akan drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak
Dari sejumlah besar mahasiswa tersebut, kurang dari 8 yang akan di drop out. Nah, kita cari N itu 20, yaitu mahasiswanya. P itu sama dengan 0,1, X sama dengan 1 bagi 7 dikali 20, hasilnya 2,85. Nilai variabel kurang dari 2,85 diganti dengan universal 2,35, yaitu X nya itu 2,35, maka 2 sama dengan X kurang 4 dibagi 2, hasilnya dalam kurung 2,35 dikurang 20,0,1, hasilnya 2 dibagi 0,40, akarnya yaitu 20 dikali 0,1 dikali 0,9 sama dengan 5, sehingga probabilitasnya P dalam kurung X dimulai dari 2,85, yaitu P 2 lebih 0,5, hasilnya 0,5. Sekian presentasi statistik dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang, di sini masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.